Jujur saya sebagai dokter itu melihat kawan-kawan saya yang sekarang berjuang di puskesmas, lalu bukan hanya di RS pemerintah, sekarang ada di puskesmas, lalu di RSUD, RSUP, dan sekarang menyebar ke swasta, itu benar-benar mereka kasihan sekali Bang Arni. Itu yang jarang banget dibuka, dan salah satu kolega saya, kakak angkatan saya, Dr. Giovanni Van Empel yang alumni UGM yang sekarang PhD di Aussie, dia sempat pulang di sini 2 minggu untuk mewawancara sekitar 18 rumah sakit di Indonesia. Jujur realitanya itu sangat-sangat menyedihkan. Itu alasan ketika saya pulang tiap kali membagi berbuat aksi itu kadang merenung sendiri apa yang telah saya lakukan untuk membackup teman-teman saya di IGD. Banyak di antara mereka itu bertemu dengan pasien seperti yang diceritakan Dr. Erlia itu sangat-sangat tepat sekali. Itu kita nggak punya perlindungan sama sekali. Ibarat kalau kita main PUBG itu, lawan kita pakai AWP, kita pakai panci Pak itu Pak. Jadi kita belum udah deng gitu kan, udah kena kepalanya. Jadi kita tuh melawan sesuatu yang nggak kasat mata. Kita hanya bermodal panci, tapi di luar kita tuh udah di headshot sama virusnya. Otomatis saya menerangkan kayak gini dengan bahasa yang awam ya, karena ini guru saya semua, mungkin teman-teman milenial apaan sih, pasti kayak gitu, tidur gitu kan. Jadi saya mencoba menerjemahkan apa yang diterangkan oleh guru-guru saya di depan di sini. Nah akhirnya kita inisiatif untuk membuat gerakan Bang Karni terutama di Jakarta. Kita bekerja sama dengan Dompet Duafa dan kita bisa untuk membuat 1000 disinfektan chamber di seluruh Jakarta. 1000 titik Bang Karni, dan ini kita udah buat hari ini 3. Itu benar-benar kenapa, wah ini bukan berarti pemerintah nggak mampu, tapi kita mendengarkan. Sebagai BNPB kita dipercaya, kita ingin membuktikan pemerintah itu nggak sendiri. Ini bukan lagi tugas pemerintah doang, ini tugas satu negara. Tugasnya Ojo, tugas kita. Ada 5 pejuang jalanan yang saya angkat di sebuah media sosial. Saya terima kasih Pak Deddy Corbuzier sudah mengangkat. 5 pejuang jalanan itu adalah yang pertama dokter dan tenaga medis. Jalanan itu war zone kalau saya bilang karena mereka zona merah. Kedua adalah polisi dan TNI karena mengamankan negara. Ketiga adalah upah harian, ojol, tukang listrik. Itu teman-teman nggak bisa ngecek internet kalau nggak ada petugas internet kabel fiber optik. Teman-teman nggak bisa sekarang listrik ini kalau nggak ada petugas PLN yang siap 24 jam melayani kita. Itu adalah petugas yang sering kita lupakan. 4, warteg, yaitu petugas UKM. Dan yang kelima pejuang jalanan adalah office boy dan cleaning service. 5 ini tuh sering banget dilupakan oleh kita. Dan akhirnya kita memutuskan selain 1 sharing is caring, kedua kita membuat disinfector chamber, ketiga kita membuat gerakan, saya bersama dengan Mas Hatar Muhammad Dayat, relawan BNPB, itu kita membuat gerakan untuk sama DMI menyemprot seluruh masjid di Jakarta dengan disinfektan sehingga mereka bisa beribadah dengan aman, menyemprot gereja dengan disinfektan, jadi itu aktif. Dan kita juga membuat kegiatan kemarin menyemprot angkot di terminal-terminal karena itu adalah garda terdepan kami. Karena mereka juga nggak bisa di lockdown, jadi ketika pemerintah belum bisa menerapkan lockdown, kami yang berjalan. Apakah kami dibayar? Tidak. Karena saya sendiri udah punya bisnis dari yang lain dan teman-teman influencer punya uang lain. Ini saatnya kita satu negara tuh saling membantu. Dan yang keempat Bang Arni, teman-teman saya rumah sakit itu kan yang BNPB jujur kemarin kita apresiasi, terima kasih buat BNPB udah 40.000 tapi nggak tahu sampainya kapan, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas saya inisiatif menggalang dana juga. Saya sebagai dokter membeli resell masker Pak Arni. Ini yang paling ironis. Masker itu saya beli harga resell senilai 420 juta, 200 dari duit saya sendiri. Karena Mas Tirta kenapa, Pak Dokter Tirta kenapa membeli masker harga resell, itu kan ngasih keuntungan. Kalau saya nggak beli masker harga resell, yang dijual oknum-oknum ini, yang entah gimana ada di oknum terus, teman saya mati di belakang. Jadi saya beli resell, dan mereka kaya raya dapat mobil, mungkin Mini Cooper sebulan ya, tapi saya ya bodo amat, tapi yang penting teman saya selamat. Dan itu saya bagikan ke Rumah Sakit Sarjito di Yogyakarta, Rumah Sakit Bethesda, Rumah Sakit di Jambi, Depok, Rumah Sakit Islam kemarin saya bagikan. Dan itu respon yang luar biasa saya dapatkan adalah, Pak Karni pernah nggak lihat orang habis pulang perang, capek, belum tidur, tapi begitu lihat dibantu tuh optimisnya naik. Itu adalah psikis yang jujur luar biasa tinggi sekali. Dan support terakhir yang saya coba lakukan bersama kawan-kawan, itu adalah gerakan memberikan makanan buat tenaga medis. Ada 3 gerakan yang saya bangun. Pertama saya membantu teman-teman FKUI membuat namanya Nutrisi Garda Terdepan. Nutrisi Garda Terdepan telah membuat makanan dan memberikan ke 4 rumah sakit rujukan utama. Salah satunya RS Persahabatan. Mungkin kita itu yang memberikan adalah teman-teman FKUI. Terima kasih. Iya. Itu
Karena saya gak tega aja lihat teman-teman itu praktek terus tapi makan cuma nasi dok gitu kan, maaf, nasi telur bahasa Jawa ya. Nasi telur tiap hari dan kenapa bukan meremehkan tapi mereka ini butuh protein. Akhirnya nutrisi garda depan dibangun oleh alumni FKUI dan teman-teman FKUI menyebarkan. Dan ini kita bentuk lagi dengan Pak Arief dari DMI, Dewan Masjid Indonesia. Kita membentuk juga gerakan membagikan 1000 madu dan 1000 telur rebus untuk semua rumah sakit yang ada di Jakarta. Itu aja yang kita bisa lakukan dan itu yang bisa dilakukan oleh warga. Jadi sebenarnya warga itu sudah stop lah kita hujat. Akan sangat mengecewakan ketika yang paling mengecewakan itu adalah ketika satu kebijakan kesehatan itu tidak sesuai, yang disalahkan presidennya. Itu nggak menyelesaikan masalah menurut saya. Dan ketika tidak sesuai yang disalahkan gubernur, itu nggak selesai masalah. Ya yang udah ya udah. Kalau orang Jawa bilang, sing wis ya wis loh, legowo mawon. Jadi sekarang itu kita saatnya, kalau kamu yang emang dikasih libur, ya libur di rumah aja gitu loh. Kalau bosen ya di rumah. Jangan malah nongkrong-nongkrong, kemarin di Bulungan nongkrong itu kan dibubarin akhirnya sama polisi, untung nggak di penjara. Dan yang kedua, yang pejuang jalanan ini yang kita support sekarang. Yang kita support secara mandiri dari teman-teman influencer, dari teman-teman dokter, dari teman-teman relawan yang kita support dengan membangun disinfektan chamber, mengajari cara cuci tangan. Dan kalau pulang rumah, jangan lupa kalau kamu emang tetap di jalan, pulang rumah jangan nyentuh anak dulu, jangan nyentuh istri dulu, jangan nyentuh orang tua dulu, langsung cuci tangan, cuci kaki, ke WC dulu. Dan yang terakhir, kalau misalkan ini, pembatasan wilayah dilakukan beneran, sebenarnya yang bisa dilakukan adalah sharing is caring. Yang kaya membantu yang nggak punya. Itu aja simpel, benar-benar. Tapi tetap ada yang julid. Berdasarkan undang-undang karantina yang ditandatangani oleh Pak Jokowi, itu kalau ada terjadi karantina yang menanggung kebutuhan pangan adalah presiden. Ya emang, lah kau kira beli 2000 ton beras itu gampang. Orang tuh kadang di media sosial bisa ngetik, tapi mereka nggak mikir impactnya ke depan kayak apa. Selama pemerintah itu butuh proses. Anggap aja pemerintah, oke, pemerintah sekarang ada maksud Pak Jokowi kemarin di media sosial ya Pak Fajrul, itu foto di gudang beras ya. Saya lihat itu Pak Jokowi foto saya sedang memperhatikan kebutuhan pangan di Indonesia. Itu sebenarnya adalah sebuah statement psikis bahwa nih loh kebutuhan pangan siap kalau sewaktu-waktu ada apa-apa. Nah, tapi pemerintah itu butuh proses. Pemerintah butuh proses.